Halo, selamat datang ke Bali. Hari ini kita bakal ngebongkar salah satu manipulasi psikologis yang paling halus, tapi juga paling merusak. Namanya gaslighting. Ini tuh taktik licik yang pelan-pelan, setetes demi setetes, bisa ngeracunin cara kita ngelihat dunia, sampai bikin kita ragu sama diri sendiri. Yuk kita ungkap bareng-bareng gimana realitas kita bisa dibajak diam-diam. Nah, kalimat ini nih, pernah dengar kan? Mungkin dari pasangan, teman, atau bahkan bos di kantor. Di balik karakter yang kelihatannya lucu ini, sebetulnya tersimpan senjata yang kuat banget. Kalimat ini tuh bukan sekedar opini loh, tapi ini adalah usaha buat bikin emosi kamu jadi nggak valid. Seolah-olah perasaan kamu itu sebuah kelemahan. Halo, jawaban kamu iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Kalimat-kalimat kayak gini emang dirancang khusus buat nanemin benih keraguan. Mereka tuh nggak nyerang argumen kamu, tapi mereka nyerang hak kamu buat ngerasain sesuatu. Tujuannya? Jelas, supaya kamu percaya kalau masalahnya bukan di kelakuan mereka, tapi di reaksi kamu. Perasaan inilah yang akhirnya ngejerumusin kita ke kabut kebingungan. Momen dimana kompas di dalam diri kita tuh rasanya muter-muter nggak karuan. Terus kita mulai nanya pertanyaan yang nakutin itu. Jangan-jangan aku udah gila ya? Jangan-jangan ingatanku salah? Dari kacamata psikologi, gaslighting itu jauh lebih dari sekadar bohong biasa. Ini adalah sebuah kampanye yang sistematis dan terus-terusan. Tujuannya bukan cuma buat ngeles dari satu kesalahan, tapi buat ngebongkar pondasi realitas kamu, sampai akhirnya kamu jadi bergantung banget sama narasi si manipulator. Jadi gimana sih cara mereka ngelakuin ini? Para manipulator ini tuh punya serangkaian alat atau taktik yang udah teruji, yang emang dirancang buat bikin kita goyah. Nah, ngenalin pola-pola ini adalah langkah pertama buat ngerebut kendali lagi. Yuk, kita bongkar beberapa yang paling umum. Coba deh perhatiin, taktik-taktik ini seringnya datang paketan. Mereka bakal terang-terangan nyangkal sesuatu yang baru aja mereka bilang. Terus pas kamu kasih bukti, mereka bakal ngalihin topik dengan nyerang karakter kamu. Ah, kamu dramatis banget deh. Terus, biar kamu tetap terikat, mereka bisa aja pakai love bombing, menghujani kamu dengan kasih sayang, tahu-tahu ditarik lagi, bikin kamu nge-miss validasi dari mereka. Ini siklus manipulasi yang jahat banget. Dan jangan salah ya, manipulasi ini nggak cuma ada di hubungan personal aja. Di dunia kerja, gaslighting seringkali pakai kedok profesionalisme. Kelihatannya sih sopan dan formal, tapi tujuannya sama berbahayanya, buat ngerusak kepercayaan diri kamu dan bikin kamu ragu sama kemampuan profesionalmu. Coba bayangin deh, bos kamu ngasih instruksi lisan. Pas hasilnya nggak sesuai harapan dia ngeluarin kalimat andalan ini. Tiba-tiba, fokusnya bukan lagi ke instruksi dia yang nggak jelas, tapi ke kamu yang dianggap nggak kompeten. Dia bikin kamu percaya kalau yang salah itu pendengaran kamu, bukan arahan dia. Nah, tabel ini penting banget buat jadi semacam alat diagnosa. Coba deh lihat bedanya. Kritik yang sehat itu fokus ke apa yang kamu kerjain, basisnya fakta, dan tujuannya biar kamu lebih baik. Sementara gaslighting fokusnya ke siapa diri kamu, basisnya opini yang gonta-ganti dan tujuannya cuma satu, mempertahankan kendali. Yang satu ngebangun, yang satu lagi ngehancurin. Sekarang pertanyaan pentingnya, kenapa sih ada orang yang ngelakuin ini? Kalau kita paham akarnya, kita bisa geser fokus kita dari apa yang salah sama aku, jadi apa sih yang bikin orang ini berperilaku kayak gini? Biasanya, ada 3 faktor utama yang ngebentuk seorang gaslighter. Ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba ya, tapi hasil dari kombinasi rumit antara pola asuh, kepribadian bawaan, dan lingkungan sosial mereka. Yuk kita bedah lebih dalam. Seringkali ini akarnya dari masa kecil, di mana mungkin mereka belajar kalau memutarbalikkan fakta itu satu-satunya cara buat selamat di keluarga yang kacau. Nah, kalau kebiasaan ini ketemu sama ciri kepribadian narsistik atau antisosial, terus ditambah lagi ditempatin di lingkungan kerja yang super kompetitif, wah, jadilah resep sempurna untuk seorang gaslighter yang ahli. Oke, kita udah bedah apa itu gaslighting dan kenapa itu bisa terjadi. Sekarang, ini bagian yang paling memberdayakan. Gimana caranya kita ngebangun perisai mental buat melindungi diri sendiri? Tenang, ada strategi konkret yang bisa kita pakai. Jadi, poin krusialnya itu bukan buat menang debat, tapi buat ngejaga kewarasan kita. Pertama, catat semuanya. Jurnal atau catatan kecil itu bisa jadi jangkar ke realitas kamu. Kedua, batasi interaksi emosional kamu. Jadi kayak batu abu-abu yang ngebosenin buat mereka. Dan yang ketiga, ini penting banget, berhenti mencoba bikin mereka ngerti. Percaya deh, mereka ngerti kok, mereka cuma nggak peduli. Nah, khusus buat di tempat kerja, tips ini ampuh banget. Setiap kali kamu dapat instruksi lisan yang penting, langsung follow up lewat email konfirmasi. Bilang aja, hanya untuk memastikan pemahaman kita sama. Ini bakal nutup ruang gerak mereka.
Gaslighter itu seneng banget sama area abu-abu. Jadi jejak tulisan atau paper trail itu musuh bebuyutan mereka. Ini adalah kalimat yang kuat banget dan bisa kamu pakai. Pas mereka coba muter-muterin fakta, tanggepin aja dengan tenang pakai kalimat ini. Coba dilihat efeknya. Kamu nggak ikut-ikutan debat kusir. Kamu nggak nyoba buktiin siapa yang benar. Kamu cuma dengan kalem menolak realitas mereka nimpa realitas kamu. Ini cara buat lepas dari perdebatan tanpa bikin situasi makin panas. Akhirnya kita sampai di bagian akhir. Setelah kita paham taktiknya, akar psikologisnya, dan cara bertahan, sekarang saatnya buat merebut kembali apa yang jadi hak kita, persepsi dan realitas kita sendiri. Coba deh, biarin kalimat sederhana di slide ini meresap. Realitasmu itu punyamu. Ini bukan komite. Nggak ada orang lain yang berhak voting soal apa yang kamu alamin atau rasain. Percaya sama insting kamu, percaya sama ingatan kamu. Itulah kompasmu yang sebenarnya. Sebagai penutup, aku tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Nggak perlu langkah yang besar kok. Mungkin cukup dengan mengakui perasaanmu sendiri tanpa ngejudge. Atau nyatat satu hal yang kamu yakini benar hari ini. Apapun itu, mulailah dari sana. Terima kasih sudah menyimak.